saudara-saudari Kristus, hari ini sama berkongsi dengan kamu tentang hari Minggu Prapaskah keempat tahun liturgi. Tapi kita pakai pembacaan dari tahun liturgi sebab malam Paskah banyak orang dewasa akan dibaptis. Dan bila ada pembaptisan, kita pakai pembacaan dari tahun liturgi sebab tahun liturgi pembacaan yang sesuai untuk pembaptisan. Lagi, musim Prapaskah satu masa untuk kita sedia untuk merayakan Paskah, ialah kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita dengan Kristus dalam sakramentum pembaptisan. Dan dalam sakramen pembaptisan kita terima cahaya Kristus, dan macam Kristus kita jadi cahaya dunia, ialah cahaya iman, cahaya kehidupan, dan cahaya kebaikan. Dalam Testamentum Baru, cahaya ada 3 erti. Pertama, cahaya ertinya iman, cahaya iman. Macam kegelapan, artinya tidak percaya, buta. Kedua, cahaya artinya kehidupan, kegembiraan, puas hati. Kegelapan itu kematian, tidak gembira, sengsara. Ketiga, cahaya itu artinya kebaikan, kegelapan itu kejahatan. Dan ini tema boleh cakap satu tema. Mengapa? Bila kita percaya Allah, beriman Allah, kita terima ketetapan baru dari Allah, dan kehidupan baru dari Allah selalu baik sama Allah baik. Allah saja yang baik. Terpenting akhirnya cahaya akan menang, kegelapan kalah. Iman menang, tidak percaya kalah. Kehidupan menang, kematian kalah. Kebaikan menang, kejahatan kalah. Sebab Yesus sudah menang, iblis sudah kaya, dan melalui Roh Kudus Kristus masih menang, terutama dalam sakramen gereja, terutama dalam Kristen yang sudah terima cahaya Kristus, sudah jadi cahaya dunia, sudah jadi cahaya dunia. Itulah pembacaan hari ini memberitahu kita tentang cahaya iman, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan. Injil memberitahu kita tentang cahaya iman. Pengantar Injil memberitahu kita tentang cahaya kehidupan. Pembacaan kedua memberitahu kita tentang cahaya kebaikan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 9, memberitahu kita Yesus berludah di tanah. Dia bikin satu page, dia
urapi mata orang buta dan suruh orang buta cuci di kolam siram. Sudah cuci, itu orang buta boleh nampak. Bukan untuk mata fisik saja, tapi dengan mata iman. Dan iman ini orang buta pandai tumbuh. Awal-awal dia panggil, dia terhadap Yesus manusia. Lama-lama dia percaya Yesus Nabi. Akhirnya dia menyembah Yesus Tuhan. Sebaliknya, itu orang Farisi tidak percaya. Dan tambah-tambah, mereka tidak percaya, tambah-tambah buruk. Awal-awal orang Farisi terhadap Yesus bukan dari Allah, sebab dia buat mujizat hari Sabat. Kedua, mereka cakap tidak ada mukjizat. Itu orang bukan buta. Mukjizat pun tidak ada. Itu orang bukan buta. Kedua, mereka cakap Yesus orang dosa. Itulah penting kita tiap-tiap minggu sembahyang misa supaya iman kita tumbuh. Itulah terpenting. Tiap-tiap malam Paskah kita membaharui iman kita supaya iman kita tumbuh macam tu orang buta. Ya, tidak hilang dan mati macam itu orang Farisi. Pengantar Injil memberitahu kita tentang cahaya kehidupan. Pengantar Injil diambil dari Yohanes bab 8 ayat 12. Yohanes bab 8 ayat 12. Pengantar Injil memberitahu kita, Yesus kata, saya cahaya atau terang dunia. Siapa ikut saya akan terima cahaya kehidupan. Siapa ikut saya akan terima cahaya atau terang kehidupan. Pembahasan kedua dari surat Efesyun bab 5 memberitahu kita tentang cahaya kebaikan. Sebab itu kita baca di pembahasan kedua. The effects of the light is seen in complete goodness. Akibat cahaya boleh dinampak di kebaikan yang penuh. Akibat cahaya boleh dinampak di kebaikan penuh. Itulah erti cahaya. Ada 3 erti dalam Testament Baru. Cahaya iman, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan. Malam Paskah, banyak orang dewasa terima sakramen dan baptisan. Banyak juga orang dewasa terima 3 sakramen inisiasi untuk masuk komuni penuh dengan gereja Katolik, ialah baptisan, pembaptisan, sakramen penguatan, sakramen Eucharistik. Sebab itu hari ini pembacaan Injil memberitahu kita tentang sakramen pembaptisan. Pembacaan pertama memberitahu kita tentang sakramen penguatan. Mazmur memberitahu kita tentang sakramen Eucharistik.
Injil hari ini dari Yohanes bab 9 memberitahu kita Yesus berlalu dari sana bikin satu page tetapi maka orang buta suruh dia pergi cuci di kolam Siloam. Habis cuci dia boleh dinampak dengan mata iman. Sama juga dalam sakramen pembaptisan kita dicuci, dimandi oleh air pembaptisan Roh Kudus. Itu kita diurapi oleh minyak Kristen. Habis itu kita terima cahaya Kristus dari lilin Paskah besar. Kita terima cahaya Kristus dan macam Yesus kita jadi cahaya atau terang dunia. Cahaya iman, kehidupan dan kebaikan dan kebaikan. Pembacaan pertama dari buku Samuel pertama bab 16 memberitahu kita tentang sakramen penguatan. Pembacaan pertama memberitahu kita bila Samuel urapi Daud, terus Roh Kudus tangkap Daud dan tinggal dengan dia. Sebab itu Daud jadi kuat. Mana dia perang selalu dia menang. Dan itu giant, itu orang yang besar. Dia pun bunuh dia. Daud jadi kuat. Itulah sakramen penguatan, kasih kita kuat. Kasih kita kuat. Di dalam sakramen penguatan kita pun diurapi dengan Kristen. Kita pun jadi kuat. Kita boleh jadi saksi Kristus. Kita boleh jadi maka Kristus. Maka Kristus. Kita boleh jadi maka. Artinya mati untuk Kristus. Mazmur memberitahu kita tentang sakramen Eucharistia. Mazmur ada 4 bahagian. Bahagian pertama, kedua memberitahu kita tentang gembala baik. Bahagian ketiga, keempat memberitahu kita tentang makan bersama sedih. Bahagian pertama memberitahu kita, the Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful water he leads me to revive my drooping spirit. Tuhan gembala saya. Saya apapun tidak perlu, tidak mau. Dan rumput dan itu rumput yang hijau dan baru, dia kasih kita lihat di tempat rumput yang baru dan hijau, dan dia bawa kita ke air yang tenang, kasih nyawa kita hidup. He leads us. Dia kasih kita, dia bawa kita ke air yang tenang,
kasih nyawa kita hidup. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he leads me repose. Near rescue water he leads me to revive my drooping spirit. Bahagian ketiga, terhadap kepada Allah. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. You have anointed my head with oil. My cup is overflow. Kamu sudah sedia untuk saya makan besar. Dan kamu sudah urapi kepala saya dengan minyak. Dan cawan saya atau piala saya penuh. Ini memberitahu kita tentang makan bersama Syanik dan makan bersama Syanik dalam Mazmur hari ini dalam Testamentum Lama tunjuk kepada makan bersama Syanik. Testamentum Baru ialah Eucharisti. Makan bersama Syanik Testamentum Baru dan Eucharisti makan bersama Syanik tunjuk kepada surga. Makan bersama Syanik di surga. Makan Syanik di surga. Sebab itu penting. Kalau kita mau pergi surga, mesti tiap minggu hadir misa, hadir Eucharisti, makan tubuh Kristus, minum darah Dia. Baru kita boleh pergi surga, makan bersama Syanik di surga, makan bersama di surga. Kalau kita tidak makan tubuh Kristus, minum darah Dia tiap hari minggu, tidak minum, tidak makan, kita mati. Itulah bahasa Yusuf. Kalau tidak sembahyang hari minggu, tiap minggu, kita dosa mortal sin. Bahasa Inggris mortal artinya mati. Lagi dalam musim Prapaskah ini, Gereja suruh kita sembahyang, berpuasa, tolong orang miskin. Ini tolong kita sedia terima cahaya Kristus di sakramen dan baptisan, supaya kita boleh jadi macam Kristus, cahaya atau terang dunia, kasih dunia iman, kasih dunia hidup baru, kasih dunia kebaikan, kasih dunia kebaikan. Dan musim Prapaskah ini, Gereja suruh kita sembahyang, berpuasa, dan tolong miskin. Tolong kita sedia terima 3 sakramen inisiasi, pembaptisan, penguatan, dan Eucharisti. Tolong kita sedia terima 3 sakramen inisiasi dan masuk komuni dengan Gereja Katolik penuh. Dengan kabar gembira ini, saya bisa a happy and a blessed land. Dan hari Minggu ini, kita pun merayakan hari Minggu gembira, joyful Sunday, joyous Sunday. Kita gembira sebab kita sudah limpas
tengah jalan musim Prapaskah, Pasca sudah dekat. Sebab itu kita gembira. Sebab itu Father pakai baju merah jambu warna artinya gembira. Macam itu warna purple atau warna ungu, UNGU, warna purple artinya solid, bertobat. Warna merah jambu artinya gembira. Itulah hari ini saya pakai baju merah jambu. Dengan ini saya wish you a happy and a blessed, joyful Sunday, joyous Sunday. Amin. Tuhan memberkati kamu.